Apa namanya, kan ada hadis kan ya, apa namanya, wa kaifa bikum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Kata Nabi, nanti di akhir zaman gimana perasaan kalian ketika kalian melihat sebuah kebaikan menjadi dianggap keburukan, ya, dan sebuah keburukan dianggap menjadi sebuah kebaikan. Ya kan, itu memang hadis lagi nerangin akhir zaman kan. Kata beliau, itu cara paling gampang buat nandain kita dari akhir zaman gitu. Ketika hal-hal baik dianggap sebuah keburukan dan yang buruk dianggap jadi sebuah hal yang baik. Ya, kayak kita ngaji sekarang dianggap hal yang buruk, ya, dianggap mengganggu kemajuan ekonomi, ya, dianggap sebuah kemunduran bagi seseorang masih fokus dalam agama. Ya, ketika yang ngikutin tren dengan joget-jogetannya apa segala macam dianggap sebuah kemajuan. Ya, ketika baca Quran udah nggak dianggap lagi menjadi sebuah kebanggaan, ya, malah dulu udah nggak jadi perhatian, ya, tapi ketika bisa mainin kamera, ngedit video, ya, bisa bikin jedak-jeduk, ya, bisa bikin transisi yang hebat, itu dianggap sebuah keahlian. Ya, tapi buat masalah agama udah nggak dianggap apa-apaan lagi. Itu untuk tanda apa yang gambarin paling gampang akhir zaman begitu dah. Ya, kayak sekarang kita bilang tadi, ya, ketika poligami para ulama menganggap itu menjadi sebuah solusi, ya, menjadi sebuah kebanggaan dalam agama Islam, bahwasanya di tempat lain nggak ada. Ya, di agama lain, di apa, peraturan lain nggak ada, cuma dalam agama Islam doang. Ya, mereka nganggap Islam ini sebagai hypersexual lah, apa ini segala macam. Tapi makin hari kita makin melihat kan, ya, orang-orang selingkuh itu, selingkuh yang benar nyata konotasinya jelek, ya, selingkuh dalam artian nggak nikah cuma doyan zinanya doang. Solusinya apa coba? Solusinya nikah. Tapi kan sekarang nikah yang kita bilang nggak bisa dianggap menjadi sebuah kebaikan, nggak bisa dianggap menjadi sebuah solusi, cuma dianggap menjadi masalah masalah di dalam masyarakat yang membuat rumah tangga jadi hancur apa segala macam. Sebenarnya rumah tangga nggak perlu hancur ketika si istri menerima dan semua bisa aja. Ngapain kehancuran rumah tangga coba? Nggak usah. Ya, dan harusnya ketika ada sebuah syariat dalam Islam, ini menjadi gambaran paling cakep buat kita memahami bahwasanya manusia itu yang menciptakan luar sampai dalam-dalamnya kebutuhan yang terlihat gak terlihat itu Allah. Makanya Allah ciptakan boleh namanya nikah lebih dari satu, ya, nggak usah dibilang kayak mampu aja, enggak, pasti mampu nih manusia sebenarnya kalau mau ngejalanin syariatnya, ya, menjalanin arahan Allah itu pasti mampu. Kalau mereka pengen ngerti agama pasti mampu. Toh nggak mungkin Allah bolehin 4. Dan ada batasannya, Nabi 11, Nabi 8, ya, Nabi 9 itu khusus buat Nabi. Berarti yang dibilang 4 itu buat orang umum. Nah, berarti semua orang dalam kondisi 4 ini sebenarnya bisa. Mampu, mereka mampu. Nggak bisa bilang itu buat ulama doang. Enggak. Asal mereka mau belajar, kan ulama dibilang mampu karena belajarnya. Bukan berarti yang udah bergelar ulama baru mampu. Enggak. Ya, kalau dibilang karena kayaknya enggak, Nabi miskin. Ya, berarti orang-orang yang mau dinikahin jadi bini kedua pun ya harus siap bahwasanya nikahin mereka pun enggak mesti orang kaya. Nah, kalau mau jadi bini kedua bukan dari orang kaya dan siap hidup kayak Nabi, silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi tadi maksudnya enggak juga yang seandainya menandakan bahwasanya nikah dua itu selalu dalam masalah ekonomi, enggak. Karena ada orang-orang yang memang memahami bahwasanya kalau dia nggak nikah ini menjadi salah satu keburukan nanti ketika dia meninggal. Akhirnya mau nikah bahkan jadi bini kedua. Dan siapa namanya Ustaz? Saya Ustaz Abdullah. Empang 3 siapa yang SZM? Yang masih yang waktu tampil di ZM Pancoran, yang Tegukri. Kalau kayaknya kita pertama kali lihat kan waktu ZM di Potlot dipanggil, ternyata hidup dari zaman Belanda 1930-an kata dia. Ya, hidup dari zaman Belanda 1930-an. Ya, dibilang cerita tuh waktu zaman Belanda buat dapetin roti kudu ngejilat Belanda dulu. Bahasanya apa ngejilat Belanda? Nyanyiin lagu Belanda, nyanyiin lagu nasional Belanda, baru ntar dikasih roti apa segala macam gitu. Dipanggil, ditanya sama Ustaz kayaknya belum tahu dari situ juga tuh waktu pertama kali ketemu tuh Nikmat di Potlot tuh. Ditanya sama Ustaz, Ustaz deh, bapak deh umurnya berapa 80 berapa waktu itu masih tuh di Potlot tuh, dan nikah masih bini ada masih beb 3. Beb ayo langsung, Ustaz kerjanya apaan? Guru Iqra dibilang orang kaya? Enggak juga, emang bukan orang kaya, kita tahu bukan orang kaya, bininya 3.
Beneran bini 3, berarti kan bukan sekedar masalah lakinya ini harus harus mampu buat menafkahi istri 3, bukan. Tapi ketika memang istri yang kedua ketiganya juga tahu siapa yang nikahin dia buat jadi bini kedua ketiga bukan orang kaya dan dia sabar, nggak apa-apa. Karena permasalahannya emang lo diperintahin buat nikah. Nikah itu sebelum mikirin yang kita bilang kayak orang-orang sekarang kalau udah berdua kita beli rumah ini, bukan. Yang mana kita bilang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang memang dapat pengajaran langsung dari Nabi. Beliau mengatakan kalau seandainya saya tahu umur saya tinggal 10 hari dan saya termasuk orang yang jomblo dalam artinya bukan berarti belum nikah, tapi emang udah nikah, bini cerai sendiri, jomblo lagi ini namanya. Jomblo itu kan yang nggak berpasangan, bukan yang duda jomblo. Bukan jomblo tuh yang nggak pernah nikah, belum pernah nikah, bukan. Gue masih jomblo nih, belum enak udah pernah nikah. Duda juga udah pernah nikah, sama jomblo juga nasibnya. Kalau saya tahu umur saya tinggal 10 hari, saya bakal meninggal dalam keadaan sendiri, saya bakal nikah. Kan berarti udah bukan masalah seks lagi, bukan. Tapi emang mereka tahu hadis Nabi ancamannya gimana gitu, ketika bisa nikah tapi nggak mau nikah. Makanya permasalahan nikah tuh memang nanti nikah bakal dilengkapi dengan nafkah, anak, apa segala macam gitu. Tapi dasarnya memang Nabi minta, salah satu ajaran saya, sunnahnya para Nabi itu nikah. Ntar baru ngomongin yang afdol, jangan nikah sama sepupu, takutnya anaknya jadi kurang banyak, anak kurang nafsu. Jangan nikah dalam keadaan nggak yakin, atau nikah dalam keadaan bakal menzalimi, itu baru. Tapi dasarnya itu semua disuruh nikah. Yang laki mau perempuan, bukan cuma laki-laki doang yang dibilang. Oh, salah satu mayat yang paling jelek ketemu Allah adalah mayat yang meninggal dalam keadaan gak punya pasangan. Laki doang, bukan, perempuan sama. Ketika ada pernah laki-laki yang pengen sama dia terus ditolak, ya permasalahannya bukan karena agamanya gitu yang jelek, ntar di akhirat dia meninggal nih bakal satu yang jelek. Nah memang udah pernah ada laki yang mau sama lo, udah gak mau, ntar bakal sama nih jadi mayat yang jelek juga ini. Ya alhasil tadi kita bilang gitu nih, gara-gara hal yang udah agama itu dianggap menjadi hal yang tabu. Ini bahasa karena kan sekarang kita agama tuh dianggap jadi hal yang tabu, jadi segala sesuatu yang dilakukan hanya berdasarkan agama dianggap sebuah kesalahan. Ya, nah banyak kisah-kisahnya kita tahu kan, orang-orang dulu kiai-kiai kita kalau misalnya lamaran tuh jarang tuh lamaran doang tuh. Ya pasti kalau bisa ya langsung disahin lah, karena memang lamaran mereka biasanya tinggal jarak sebulan sebelum nikah, ini segala macam. Mereka tahu ntar ujung-ujungnya lo bakal nyari souvenir, ya bakal nyari tenda bareng ini apa segala macam, dan nikahnya dah. Ya, dan salah satu orang yang paling sering sekarang tuh kayak Iza tuh. Ya, 2 kali kita pernah ikut lamaran, orang akhirnya dinikahin. Ini dengan peraturan gitu, maksudnya itu baru nikah agama doang nih. Tujuannya tadi tuh buat kalau nyari apa-apa segala macam udah halal gitu, bukan berarti buat tidur bareng apa segala macam, jangan. Ntar orang mandangin jelek. Cuma kan dalam artian kayak gini juga nih, kenapa harus dipandang jelek? Ya dia misalnya main ke rumah ceweknya, udah dinikahin nih. Harusnya kan ketika dibilang, kok bisa sih Abi main ke rumah ceweknya? Kita cek tahu, oh udah dinikahin kemarin, nikah agama dulu. Harusnya kan mereka ngerasa, oh alhamdulillah kalau gitu, berarti udah sah, berarti kan nggak haram kan? Harusnya kesepakatan kita segitu doang. Harusnya nih kita hanya meyakini yang mereka lakukan halal. Kenapa itu? Ya, banget ke rumah ceweknya mulu tuh. Ya nggak apa-apa ya, begitu modelnya orangnya. Iya masih lah ya, nggak boleh begitu dong ya. Orang udah dinikahin kemarin, apalagi RT-nya bilang, ada ustaz itu bilang, iya gue hadir kok, gue diajak buat buat nikahin kemarin, pas lamaran dinikahin dulu secara agama. Udah, kewajiban gue buat memastikan dia ngelakuin yang halal, selesai. Tapi ketika dibilang, oh kemarin udah dinikahin, dia tanya lagi, dinikahin udah apa tuh? Itu penting duluan. Bagaimana? Oh gitu tuh, kalau sering main ke rumah cewek itu, tahu-tahu dinikahin dah. Tak alasannya biar ini dah, pasti dah tuh, udah pasti penting duluan dah kalau begitu dah. Lagi masyarakat kita tuh harusnya cukup tahu kenapa dia bisa ke rumahnya bolak-balik, yang cewek ke rumah laki, yang ke rumah cewek, dan dibilang udah nikahin, ada saksinya, ada. Pak RT Ustadz diajak kok saat itu. Oh ya udah nanya ke RT kalau masih kurang percaya, Pak RT benar kemarin. Hadir tuh. Pernikahan dia kemarin dinikahin secara agama, hadir. Ustadz Abdurrahim juga hadir. Udah selesai. Kalau RT-nya Ustadznya masih disekongkolin juga, masih dituduh juga, ya nggak benar orang yang berarti ini tadi kita bilang karena terlalu menganggap agama menjadi sebuah keburukan. Paling namanya gurunya pasti belain. Namanya RT-nya dekat sama dia pasti bantuin gitu. Paling udah pasti dah tuh, udah pasti ada
udah pasti apa namanya ada masalahnya dah tuh dah, ada pasti kalau begini udah pada ada udah dibalik batu dah, begitu udah pasti tuh. Ya tadi kita bilang karena agama udah terlalu dianggap jelek, makanya kalau dengar begini nih, wow banyak orang yang bakal apaan poligami kebanggaan dari mana? Ngancurin hidup orang, ngancurin rumah tangga orang, yang ngancurin itu selingkuh. Ketika akhirnya nikah lagi dianggap menjadi sebuah masalah, lakinya mau nikah lagi dia takut, ya apa namanya nggak nikah lagi dia pengen, ya akhirnya dia mulai itu chattingan, mulai teleponan, mulai video callan, mulai akhir ketemuan apa segala macam sampai naudzubillah zina. Yang begini akhirnya malah bilang apa? Kamu ternyata di belakang diem-diem. Habis gimana? Gue nggak mau diem-diem udah marahin juga. Jadi diem-diem jadi repot juga jadinya. Nah begini udah masalahnya tambah hancur, jadi keluarga yang hancur. Sebenarnya bukan masalahnya gara-gara nikahnya, tapi gara-gara diem-diem nih. Dan cari tahu kenapa dia harus diem-diem. Kalau bukan tadi semua ini dipandang menjadi sebuah keburukan. Makanya ini omongan beliau pengen ngebalikin gitu sampai dibilang kan karena poligami itu ternyata bisa menyelesaikan banyak masalah yang rumit di dalam masyarakat kita. Ya, fala tajidlah hahilan illa birruju' ila hukumil Islam. Enggak ada jalannya kecuali balik ke hukum Allah. Kita nggak bisa nuduh orang parah lu udah punya bini, masih nikah lagi, nafsu banget. Enggak, kita jelasin kan ya. Tingkatan syahwat seseorang tuh beda-beda. Dan si perempuannya pun kadang beda-beda. Mungkin lu punya bini yang haid 3 bulan sekali. Ya mohon maaf, jadi puas gitu buat hubungan badan. Namun haid jarang-jarang. Karena kalau dia punya bini yang haidnya sebulan sekali haid 15 hari lagi pada sampai maksimalnya gitu. Berarti ya kan tadi masih 15 hari. 15 hari kalau lakinya lagi nggak capek. Ya atau perempuannya lagi nggak capek. Giliran perempuannya capek dipaksa buat hubungan badan, nulis di sosmed lakinya dihukum jelek juga. Bini lagi sakit, bini lagi capek masih ya dipaksa hukum apa namanya masalah ranjang kayak apa tahu aja kayak hidup cuma sekedar masalah ranjang lah memang tujuan nikah kan buat di situ. Terus ketika masalah ranjang dibatasin ya bingung kita kalau mau udah nikah terus masalah ranjang dibatasin gitu, mau ngapain gue nikah? Makanya sampai dalam hadisnya Nabi bilang perempuan nih ya sampai batas bentuk wajibnya yang paling haram buat ditolak apa? Masalah ranjang. Sampai Nabi ngasih apa namanya ngasih perumpamaan kalaupun seandainya lo lagi masak tinggal mau kata gosong belum taruh roti lain yang laki lo. Kan buang-buang makanan nggak boleh kan? Sampai kadang yang ninggalin roti yang lagi dipanggang aja nggak apa-apa kalau laki lo udah manggil. Walau alal jamal kata Nabi. Ya meskipun dia diajak ini di tempat yang nggak sempurna, apa lagi perjalanan di padang pasir, ya cuma ada hudej itu bahasa Arab yang rumah-rumahan di atas ontak. Mau kata di situ laki lu minta layan. Kenapa emang di situ berarti ada masalah nih kalau seandainya sampai nggak tersalurkan, ada masalah nih. Cuma orang tadi dibilang ketika ini malah dianggap ngapain sih seks mulu, pikiran lo otak lo nggak bisa. Justru malah karena Nabi ngomong gitu, Allah ngomong kayak gitu, berarti ada masalah nih. Ya, ketika syahwat seseorang nggak tersalurkan bakal ada masalah. Ya mohon maaf dah kalau ente sering lihat candaan anda sebenarnya gedek agak-agak jijik ngeliat candaan kayak gini. Ya, di konten-konten kreator gitu, misal gitu ya, laki lagi pusing, ya, ntar datang bininya obatnya apaan? Yaudah tuh, ya masuk ke dalam selimut berdua keluar fresh lagi. Itu kan candaan-candaan. Tapi kan berarti di situ lo ngakuin kan. Maksudnya masalah yang bikin lu puyeng selama ini salah satunya ketika syahwat lu nggak terlampiaskan. Oke, lu bisa gambarin itu kalau bini lu sehat, kalau bini lu sakit. Gimana? Yang kemarin kita bilang ketika bahkan bininya nggak bisa melayani suaminya lagi, bininya sendiri ikhlas. Kamu kalau mau nyari bini aja dah. Yang ngomel siapa? Tetangga. Ini lagi sakit, mana sempat-sempatnya lagi nyari bini gimana sih? Bukan ditemenin lagi sakit ngoceh aja. Ya ini bilang kan gara-gara apa? Gara-gara dianggap jelek doang. Mereka nggak ngerti tuh bahwasanya Allah. Kenapa Allah bisa bolehin 4? Dan kenapa dalam hadisnya sampai Nabi bilang bahwasanya bini kalau laki manggil datengin yang paling haram buat dibilang 4. Sampai segitu batasnya haram dibilang 4. Ada apa nih sebenarnya kok masalah? Kenapa lo nggak tuduh Nabi bilang masalah Nabi seks banget otaknya gitu? Berarti emang ada masalah ketika syahwatnya nggak terlampiaskan. Makanya sampai dalam kadarnya wajib
Wajib hukumnya seseorang ketika memang udah bisa nafkahin dan takut dalam jatuh ke dalam perzinahan, ya wajib buat nikah. Orang-orang sekarang malah ntar lu gue ngejar karir dulu, emang lu gak kepikiran nikah? Pikiran ya paling ntar gampang lah, cewek banyak. Itu bukan omongan bercandaan, omongan contoh, emang begitu orang-orang. Ini gampang Ustaz, cewek banyak. Berarti kan lu mengakui bahwasanya syahwat lu harus terlampiaskan, cuma takut sama dunia lu gitu. Wajib hukumnya orang udah takut dalam perzinahan, jatuh dalam perzinahan, punya duit, wajib nikah tuh. Ya sampai benar-benar ngelakuin zina lagi, dosanya bisa double. Orang udah Allah kasih kemampuan buat nikah, malah nggak milih buat nikah. Sampai Nabi bilang apa? Kalau seandainya syahwat lu benar-benar belum bisa terlampiaskan karena belum punya uang buat nikah, apaan kata Nabi? Jaga pandangan sama perbanyak puasa. Ini buat kita belajar nih, syahwat lu susah tuh buat dikuasain. Ya, terus gimana jangan keluarin dari sekarang, jangan iseng-iseng sama namanya syahwat. Ya, jangan iseng-iseng sama yang namanya syahwat, jangan belagu-belaguan kenal perempuan, jangan belagu-belaguan, chattingan, teleponan, videoan, kirim-kiriman foto, jangan tuh. Kalau udah dilepas sekali, tadi tuh agama aja ketika udah membiarkan atau memberikan jalan yang halal, masih ngasih kesempatan lagi kalau seandainya lo belum puas gitu. Satu nih belum puas, nggak bisa terlampiaskan banget, bini ntar sakit apa segala macam, boleh nikah lagi. Berarti memang masalah syahwat masalah bahaya nih, kalau udah dikeluarin gitu nih, masalah bahaya nih, nggak bisa tertampung begitu aja. Jangan belagu-belaguan dah gitu. Buat mulai sekarang, Nabi yang udah dewasa belum bisa nikahnya Nabi suruh jaga pandangan, perbanyak puasa yang benar, bukan puasa sekedar laparnya, bukan. Puasa yang dalam artian yang selalu ngingetin kita, oh iya gue lagi puasa, gak boleh ngatirannya, gak boleh gini segala macam. Itu harus kita pahamin tuh kenapa Allah, kalau bahasanya Habib Umar, yang paling tahu dengan ciptaannya siapa sih? Yang paling tahu dengan makhluknya siapa sih? Sang Khaliqnya, penciptanya. Terus kenapa Allah bisa membiarkan ada syariat, membuat syariat bisa lebih dari satu? Berarti emang ada sesuatu nih dalam masalah syahwat yang Allah letakkan pada makhluk-makhluknya. Inna hunaka asbaban qahiratan ja'alit ta'addud darurah. Kata beliau, bahkan kemana kita bilangnya, ada sebagian sebab yang membuat bahwasanya nikah lagi itu menjadi hal yang darurat, yang harus banget dilaksanain. Apa diantaranya? Ka'ukmi zaujah, seperti istri yang mandul. Terus gimana kalau istri yang mandul tadi kita bilang? Kayak kemarin kita kenal lah satu orang gitu, orang baik gitu. Istrinya nggak bisa hamil apa segala macam, itu mau nikah lagi nggak mau, nggak enak nyakitin istrinya gitu. Kalau kita bilang sekilas ngeliat, bagus nih, dia ngejaga perasaan istrinya. Tapi dia berarti di sisi lain lo juga mengecewakan Nabi. Nabi pengen istrinya, Nabi pengen keturunannya, umatnya banyak. Udah dibilang sama Nabi, tanakahu taktsuru, nikahlah dan perbanyak umat saya. Nabi yang minta. Bagaimana kita bilang kalau ada orang mau nikah sampai child free apa segala macam, yang punya anak satu doang lah. Lo gimana sih? Nabi nyuruh buat perbanyak umatnya, perbanyak pejuangnya, karena persiapan bertempur sama Imam Mahdi butuh banyak prajurit gitu. Terus lo malah nggak mau punya anak, gimana? Ngapain emang? Kan yang penting saya udah nikah. Tadi berarti lo cuma mengedepankan perasaan doang. Yang penting gue udah berhasil mendapatkan si perempuan ini, gue sudah nggak harus punya anak. Tapi suruh berbanyak. Makanya kalau bini udah mandul kayak gini misalnya gitu, nggak mau punya anak gimana? Bagaimana jadinya nanti? Gak boleh gitu. Temenin bini lu mandul malah nyari orang lain. Terus gimana? Dulu kita dengar. Dulu kita agak aneh gitu dengerin. Nah, Habib ini kemarin nikah, terus 3 tahun, 4 tahun gak punya anak. Bapaknya langsung bilang cari bini lagi dah. Meskipun dalam otak itu terlihatnya terlalu, wah kenceng banget bini gak punya ini. Tapi tadi ternyata memang begitu.
Mereka dengan tujuan pengen memperbanyak umat apa segala macam, dan memang benar ketika anak lahir dididiknya benar gitu. Nggak bisa juga kita bilang salah. Habib Hasan bin Umar Syatiri bin Abdullah bin Syatiri itu abangnya Habib Salim kan. Ya Allah yarhamhu ya Allah. Beliau dikenal punya anak 30 apa 25 kalau nggak salah. Dan istrinya banyak. Nikah 3 tahun 4 tahun ya habis itu cerai. Terus kalau kita melihatnya cuma wah gila nih Habib mainin perempuan, wah bukti istri-istrinya nggak ada yang kecewa. Kenapa lu yang kecewa? Kayak kemarin kita dapat potongan dari salah satu biografi Sayyidina Husain. Itu beliau orang yang sering cerai, dan itu ada pengakuan dari Sayyidina Ali, fa innahu min kahan wa mitlaqa. Sayyidina Husain ini sering nikah tapi sering cerai. Tapi orang-orang ketika dibilang Sayyidina Ali, kalau yang takut kecewa jangan nikahin anaknya ke Husain, mereka bilang apa? Nggak apa-apa, baru kita malah ngarep keturunan dari Husain. Dan kenapa juga tadi kita bilang istri mereka, kalau seandainya kita bilang mereka kejam, kenapa istri-istrinya nggak kecewa? Berarti kan ada perlakuan yang baik yang datang dari Habib tersebut, sehingga bisa membuat istrinya ketika diceraikan pun ya nggak masalah. Nggak bisa kita katain begitu aja, oh gila nikah mulu udah otaknya seks doang. Enggak. Jadi kalau bukan karena mereka yang nikahnya banyak, kita contoh paling dasar yang masih paling ada Habib Hud. Anaknya berapa Habib Hud itu? Bisa 12 sampai enggak, lebih dari 15 kalau nggak salah. Berapa? 19. Yang jadi temenannya 5 ditarik. Yang jadi temenannya yang ditarik 5 di Darul Mustafa. Perempuannya 3 di Darul Zahra. Ya, kalau seandainya 8 itu jadi ulama semua, banyak yang megang ilmu kan. 8 orang dari tangan itu jadi ulama semua, udah selesai permasalahan umat itu. Maksudnya tambah banyak yang buat jadi nerangin umat jadinya. Lu kita ngerti cuma tadi dengan perasaan gitu, wah gila nikah lagi aja. Gila banyakin anak lagi ya. Anak terus gitu. Tak kira gitu dong, enak banget lo anak lagi produksi terus aja. Bahasa kasar kayak kucing lu, kawin lagi, bunting lagi, keluar dikit, bunting lagi. Nah, itu pandangan-pandangan kita yang hanya memandang perasaan. Yang memandang dengan perasaan tanpa memandang dengan syariat dan yang apa yang dibutuhkan dan diminta oleh Nabi. Wa maradhaha maradan yamna'u zawjuha min at-tahassun. Dan atau enggak mandul, tapi dia punya penyakit yang bikin lakinya akhirnya enggak bisa menyalurkan syahwatnya dengan sepenuhnya. Itu yang tadi kita bilang mau gimana? Lakinya misal banget, lakinya ternyata diterima nama Allah, syahwatnya masya Allah. Punya bini yang mohon maaf gitu, bisa hubungan badannya kadang 2 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali. Mau gimana? Jangan mohon maaf, jangan bego otaknya cuma dengan sekarang bilang ya kan bisa pakai cara lain, bisa pakai sabun apa segala macam, beda udah gitu. Ya kalau ntar udah nikah pada tahu dah. Ya kalau enggak terima wis dulu dah. Nggak bakal sama, rasanya nggak bakal sama dengan memang kita mohon maaf ya, dengan kita memang mengeluarkan dengan cara yang memang Allah dari awal izinkan gitu, dengan cara yang cuma dibuat-buat nggak bakal sama. Jadi kalau dasarnya mohon maaf ya, kalau dasarnya memang ngeluarin syahwat atau kasar ngeluarin mani itu cukup dengan tangan apa segala macam, nggak perlu ciptain perempuan. Nggak usah ciptain tangan lu 5, banyakan lagi. Tapi ciptain perempuan. Ya kenapa dipasangin dengan perempuan yang memang mohon maaf itu seakan-akan tempat ngeluarin syahwatnya di situ. Berarti berdasarnya itu nggak bakal sama. Ya, kayak kemarin kita bilang nggak bakal sama perhatian seorang ibu asli yang melahirkan anaknya dengan babysitter yang kita sewa meskipun dengan sertifikat yang paling tinggi. Nggak bakal sama. Karena dasarnya menyidik seorang anak ibunya sendiri. Bagaimana tadi kebenaran asbab bila tidak nata'arrad li dzikrihal an. Banyak lagi masalahnya ini, cuma kita enggak sebutin sekarang lah. Walakin nusyir ila nuqtatin hammah yudrikuhal mar'u bi bisata. Tapi kita kasih poin-poinan, beberapa poin yang mungkin bisa kita pahami dengan mudah.
Ya kata beliau, innal mujtama fi nadhril Islam kal mizan yajib an tata'adal kiffata wa min ajli al-muhafadhati ala tawazun yajib an yakuna adad ar-rijal biqadri adad an-nisa fa idza zada adad ar-rijal ala adad an-nisa aw bil aks fa kayfa nuhil hadhihi al-mushkilah. Gampangnya kata beliau, ini udah menjadi salah satu kasarnya mukjizat Nabi kan ya. Mukjizat salah satu mukjizat Nabi kan al-ikhbar bil mughayyabat. Al-ikhbar bil mughayyabat. Apa artinya? Memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Wa min ulumika ilman lauhi wal qalam. Dari salah satu ilmu kan, dari ilmu yang engkau wahai Rasulullah apa? Ilmu lauh wal qalam. Semua itu yang ada di Lauhul Mahfuz, Nabi udah dikasih lihat. Nabi udah dikasih lihat semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kenapa enggak dikabarin semua ke umat-umatnya? Enggak boleh. Itu adabnya beliau sama Allah. Biar sesuatu yang boleh dikasih tahu beliau kasih tahu, yang nggak boleh biar itu jadi apa, rahasianya Allah. Nabi udah bilang kan sampai dalam hadis ini hatta yakunu lirrajulil wahid al-qayyim li 50 mar'ah. Nanti di akhir zaman bahkan satu orang laki-laki itu bisa ngurusin 50 perempuan. Di sini beliau bilang, sekarang kalau nggak percaya kita cek datanya. Banyak kan mana populasi antara laki-laki sama perempuan? Ya kan? Coba dicek dah kalau percaya. Ya kalau seandainya banyakkan populasi laki-laki, berarti Nabi bohong. Tapi kita nggak yakin Nabi bohong. Ya banyakkan populasi perempuan. Nah sekarang gini, kalau lu selalu bilang kalau lu masalahnya selalu bilang sesuatu itu harus dilakukan secara adil, proporsional dan harus setara. Adil itu harus setara. Kalau masalahnya adil itu harus setara, sekarang gitu gini aja dah. Bilangan laki-laki lebih sedikit dari bilangan perempuan. Anda minta solusi dari ente. Kalau ente yang ngerasa bahwasanya poligami ini adalah sesuatu yang menyakiti perempuan, terus sekarang gimana? Perasaannya kalau seandainya bilangan perempuan lebih banyak dan ada perempuan akhirnya nggak menemukan suami, gimana mas solusinya? Bilangnya apa? Ya sabarlah, belum rezeki berarti. Yang udah nikah kan gitu doang, yang takut lakinya seakan-akan diambil. Ya sabar, belum rezeki, namanya juga nikah kan juga rezeki juga dari Allah, nggak dapat mah udah. Kenapa nggak dibalikin? Jadi juga harus sabar kalau ternyata laki lu punya bini dua. Kenapa harus sabar orang perempuan yang nggak punya laki doang? Nggak lu disuruh sabar ketika laki lu milih poligami? Ya kan kita bisa nyuruh sabar karena kita udah nikah. Coba kalau yang belum nikah, ya kan sampean-sampean kan bukan ustadz kan ya? Maksudnya nggak pernah gitu dicat sama orang, nggak berbeda Ustaz, mau bini kedua dah, mau bini ketiga dah, bukan aneh, bukan gitu maksudnya, jangan mikir ke aneh, jangan, coba dikat nih. Lihat dia ngiri jadi ngiri aja ke gue. Kagak maksudnya aneh bilang aneh, Ustaz apa ada ini perempuan mau nikah, aneh bilang aneh di sekitarannya udah banyak yang udah nikah, ada yang belum nikah, aneh lihat maksudnya belum siap buat nikah gitu. Ya betul Ustaz, dan dia juga janda kok, mau dinikahin lagi jadi bini kedua katanya dia siap apa sih? Banyak banget. Makanya kalau seandainya kita jadi ulama nih segala macam juga nggak siap-siap mental, nggak siap-siap jaga muruah gitu, wibawa gitu ya, gampang aja udah buat gue sini gitu. Kan seringan kita dengar bilang ada gitu canda-canda, ada lu kalau janda kabarin aja gitu kan, janda kabarin aja gitu. Kan berani nggak serem begini nih. Kalau mau nikah silakan gitu, mau buat jadi candaan jangan. Tapi ternyata memang maksudnya iya begitu gitu. Realitanya begitu gitu. Banyak orang-orang yang akhirnya udah jadi janda. Dia bingung. Janda anak 2, umur 38. Ya kan? Apa mau dinikahin kayak gitu? Misalnya gitu kan, yang umur 19 tahun, misalnya gitu kan, mau nggak nikah sama umur yang 38, 2 kali lipat kan dia. Anaknya 2 kan pasti otaknya lah, kagak lah, gue nyari yang perawan. Oke. Yang nyari yang perawan, terus ini perempuan gimana nasibnya? Ya udah biarin aja, namanya juga kan udah pernah nikah. Enggak, kan kita bilang bukan udah pernah nikah. Kalau sekarang yang kewajiban itu cuma udah pernah nikah, udah kayak checkpoint doang jadi. Ya gampang, betul kalau orang yang kamu nikah gampang nikah. Semalam 2 malam tidur ceraiin. Ntar di akhirat bebas.
Keraman kan udah pernah nikah, bukan udah pernah nikah, tapi dalam keadaannya sampai dia meninggal tuh menjadi orang yang udah berpasangan, masih berpasangan gitu, bukan sekedar ada nikah. Dan nggak laki doang yang tadi kita bilang, oh kalau tinggal 10 hari nikah lagi, enggak, perempuan juga. Perempuan juga sama, kalau seandainya umur tinggal 10 hari dia tahu masih ada laki yang mau gitu, ya buat bertemu Allah dengan keadaan yang nggak jelek, nikah. Kan dia nanya gitu dong, biar gampang lah gitu aja. Lu cek bahasa Inggris, bahasa lu cek sekarang populasi mana yang lebih banyak perempuan apa laki-laki. Ya kalau lu bilang harus setara masing-masing satu orang satu, gimana nih cari perempuan-perempuan yang belum dapat jodoh? Yang belum punya suami, dah bukan jodoh sebetulnya, belum punya suami, ayo coba. Gimana cara nyelesain? Ada bilang kita belum pernah dengar ceritanya aja, kita yang belum pernah dengar ceritanya itu di otak kita, masa nggak ada laki-laki ya be, bohong kali tuh. Ya Bang Ustaz aja kali yang pengen bininya 2 gitu. Nggak pernah, lu belum pernah dicurhatin itu, jadi ngerasanya nggak mungkin lah ada orang yang sampai segitunya bilang pengen jadi bini kedua. Jangan, ini mohon maaf ya, kalau ente mau lebih jelas lihat ke saudara-saudara kita di sebelah. Ini maksudnya yang berbeda sama kita gitu, yang sering-sering ngomong poligami nih gitu. Ya, jurusan-jurusan antum, lagi mukanya kayak mikir banget jurusan-jurusan antum. Kan sampai mereka bikin kelas kan, ya bagaimana cara bisa berpoligami gitu. Dan maksudnya di kalangan mereka tuh bahkan yang bukan sekelas janda, bahkan perawan pun mau jadi bini kedua. Kenapa? Karena kan mereka gaya hadis kan ya. Mereka percaya banget kan ya kalau udah ngomongin hadis kan. Dan hadis yang tadi kita bilang tuh hadisnya sahih. Jadi mereka dengan segitu kuat nih keyakinan dengan hadis sahih, langsung mikir, oh berarti kalau makin lama gue nunda pernikahan, ya bisa jadi makin susah gue dapet jodoh. Makanya ketika ditawarin mau nggak jadi istri 2 anak gitu, apa anti bersedia gitu kan? Kamu gitu ngomongin gitu kan? Ini kan apakah anti bersedia? Oh ya udah, ya Bismillah. Yang penting antum bisa adil menafkahi kita semua. Kenapa apa sih perawan? Karena mereka tahu nih hadis sahih, berarti Nabi kan nggak bakal bohong. Terus sekarang nggak ada cara lain, buat kita bisa menyelesaikan masalah ini. Terus kita lihat berita-berita yang lain, pemuda umur 18 tahun menikahi perempuan nenek-nenek umur 60 tahun, 50 tahun gitu. Terus nih yang perawan umur 30, 35 gimana? Kalau ternyata masalah syahwat tadi kita bilang nggak terpaku dengan umur juga, gitu. Mau nyelesainnya gimana? Dan memang tadi dibilang hampir banyak, nah coba lihat lah. Wisnu anaknya berapa? 3 anak. Banyak laki perempuan. Aneh, anak pertama aneh perempuan. Nah itu pasti lihat hampir semua. Orang yang punya anak di akhir zaman kebanyakan perempuan. Buat ngebuktiin hadisnya Nabi. Buat di sini udah banyak perempuan, pasti di akhir ada zaman ini banyak perempuan. Dia yang lihat di sekitaran kita doang, lihat secara luas itu pasti banyak perempuan. Nggak mungkin Nabi bohong. Terus gimana cara nyelesain masalahnya? Ya ente yang bilang nih poligami itu jelek, merusak apa segala macam. Ya gimana cara bilangnya gimana? Ayo coba kalau Islam seandainya peraturan Islam lo anggap jelek, merusak apa segala macam, kasih kita solusi gimana cari ini? Nggak bisa ngomong kan lo? Ya cuma bisa bilang ya sabar aja udah, berarti belum rezeki, punya suami, punya istri segala macam, nggak bisa begitu. Ya enak banget kita yang udah nikah seakan-akan segitu gampangnya bilang sabar dah, ya jaga-jaga diri dah, tawakal sama Allah dah, banyak-banyakin puasa dah, boy enak banget ngomongnya lu udah dapat. Ya kan kayak tadi siang ada ngajar gitu, panitia yang kalau jadi panitia maulid udah nyiapin berkat gitu, berkatnya udah siapin dulu. Panitia berapa ya? 30, siapin berkatnya. Ya udah taruh nih buat panitia, berkat buat panitia nih. Terus ada nih pas habis acara bagian berkat ada yang kurang nih. Bang, gue tadi nggak dapat berkat. Ya udah lu berkat doang aja, maulid bukannya ada berkat. Begitu lah ngomongnya. Itu berkatnya aman bos, tenang gitu. Iya, lu bisa ngomong sabar dah, perempuannya yang nggak nikah, yang belum nikah berarti emang jodohnya belum ada kali dari Allah. Tak udah keburu meninggal, ya berarti emang Allah belum takdirin. Gitu. Nah, kalau sana yang takdir nikah buat jadi bini kedua laki lo, enggak tuh bukan takdir tuh, itu bukan takdir, laki gue itu ganjen tuh berarti, atau enggak perempuan yang godain nih, bukan takdir. Giliran dibilang nikah kedua jadi bini kedua lakinya, itu bukan takdir tuh, kalau itu malah lakinya yang ganjen tuh, kalau enggak belak perempuan yang godain dah. Giliran dia mati belum nikah dibilang takdir. Tapi seandainya dibilang jadi bini kedua lakinya nggak terima dibilang takdir, bukan takdir nih mah, dianya yang ganjen. Kalau dia nggak godain laki gue juga nggak bakal laki gue nikah lagi.
ada apa ini gitu. Ini sekali lagi gitu. Kita bukan orang-orang yang bos lah mau kayak gini berarti tahu kalau gua punya bini gua harus berani punya bini kedua. Bukan di situ tujuan kita gitu. Cuma kita pengen balikin, ayolah. Buat kadang-kadang juga ada laki-laki yang kayak perempuan otaknya. Ente yang udah beragama nih gitu, maksudnya yang ngerti agama, yang ngerti majlis tuh harusnya nanti kalau ente punya bini tenangin. Kalau sering bilang ke keluargaan, bukan hanya ke bini aneh gitu, keluargaan yang aneh segala macam. Ketika dengar ada orang nikah lagi. Ngapa itu nikah lagi? Ya ngapa emang dia nikah lagi? Pertanyaan justru di kita gitu. Ketika kita nanya orang, ngapa tuh dia nikah lagi? Nah, lu kenapa nikah? Lu ngapa nanyain dia nikah lagi? Nah urusan dia. Yang tadi kita bilang kadang bahkan bininya nggak marah-marah, gara-gara kita yang malas-malasin, bini jadi marah. Tapi bini biasanya nggak apa-apa lu nikah lagi deh, yang penting jangan sampai ketahuan gue ya. Ya kan? Ya tahu-tahu? Ada orang bilang lagi beli sayur. Ya Mpok, kemarin kita ngeliat lakinya kayaknya lagi bawa perempuan lagi tuh. Tapi kayak badannya bukan Mpok, ada siapa ya gitu. Gak tahu deh, biar urusan laki saya dah tuh gitu. Emang Mpok gak apa-apa kalau sampai lakinya punya bini lagi? Gak apa-apa. Nanti jangan sampai ketemu depan muka saya gitu. Mbok bisa gitu ya, kuat banget hatinya gitu. Kalau saya, harus yang bejek-bejek tuh lagi. Saya gak bakal kasih kunci motor lagi, udah gitu. Yang manas-manasin tadi bininya biasa jadi kesel sekarang. Karena itu dia gara-gara otak-otak kita yang bahkan kadang-kadang bukan urusan lo, tapi yang menang jelek mau ngapain sih? Mau ngapain? Bagaimana cara jalan keluar? Coba kasih jalan keluar. Wa madza nasna' hina yakhtali tawazun wa yusbih 'adadi saat af'al 'adad rijal. Bahkan bukan cuma sekedar populasi perempuan lebih dari laki-laki, tapi bukan sekedar kalau laki-laki 100 perempuan 120, bukan. Ini kata beliau udah berkali lipat dari bilangan laki-laki. Kalau laki-laki 100, perempuan bukan 120 lagi, udah 200 300. Mau gimana? Ya meskipun kita dibilang kayak gini, kita pun laki sama yang pengen cita-citanya punya bini lagi. Ya haram hukumnya kalau tanpa mengetahui hukumnya, cara nafkahin apa segala macam. Sama kita pun diharamin buat sekedar punya bini lagi tanpa tahu hukumnya. Ya, tapi tadi buat perempuan juga paham gitu. Bosnya ini udah nih, sekarang gue pengen ngasih tahu lo nih. Gue ngasih tahu lo nih, perempuan udah 500 ketika laki-laki masih 100 juta, perempuan udah 200 juta. Lu ngomong apaan sekarang? Anahrimul mar'ata min ni'mati zawjiyah wa ni'matil umumah. Apakah kamu kalau seandainya ini kan banyak tuh ya. Sekarang kalau kita ngelihat ada orang nyiksa anaknya dah. Ada orang nyiksa anaknya nih. Ya kan? Itu kalau kita lihat komen tuh pasti ada tuh komen tuh, ya Allah, yang belum punya anak pasti sedih banget nih ngeliat ini. Ya ketika dia pengen punya anak, dia ngeliat orang yang udah punya anak, tahu-tahu nyiksa anak nih, pasti pejuang garis 2. Bahasanya gitu tuh. Ya pejuang garis 2 bakal sedih melihat ini gitu. Nah memang gue pengen punya anak, lo punya anak gak bersyukur banget gitu. Nah sekarang pertanyaan di sini, ya, apakah kamu yang udah nikah dan pengen punya ibu pun melarang mereka nih yang belum nikah pengen ngerasain jadi ibu? Bukan lo yang udah nikah yang cuma yang pengen jadi ibu, mereka yang belum nikah pun itu tujuan mereka sebagai perempuan memang pengen jadi ibu dan punya anak. Anahrimuhunna min ni'mati zawjiyah. Apakah kita pun melarang mereka akhirnya buat merasakan nikmatnya pernikahan gimana? Apa kita pengen melarang mereka merasakan bahagia jadi seorang ibu gimana? Ya cuma gara-gara perasaan kita yang padahal ini memang sesuatu yang diciptakan sama penciptanya gitu. Wa natrukuha tasluku tariqal fahishah war radhilah kama hasala fi Urwa min jarra yatazayad 'adad an-nisa' ba'da al-harb al-'alamiyyah al-akhirah. Terus kita biarkan mereka akhirnya menempuh jalan yang salah, perzinahan. Beliau kasih contoh seperti yang terjadi di Eropa ketika setelah terjadinya perang dunia kedua. Laki-laki banyak yang mati kan nih. Perempuan kemana sekarang ini? Dengan yang hidup yang ada udah. Ya ketika istrinya nggak izinin, jangan belakang. Tapi sih mas, apalagi ketika yang jadi korban ternyata seorang laki-laki yang udah punya istri, yang udah pernah ngerasain nih punya suami mau gimana sekarang? Amnahilu hadhil mushkilah bi turuqin syarifah fadilah nasunu fiha karamatul mar'ah wa taharatul usur wa salamatul mujtama. Kata beliau, apakah enggak kita selesaikan masalah ini dengan cara terhormat? Apa cara terhormatnya? Biarkan mereka menikah. Karena ketika mereka menikah, ini perempuan juga justru dihormati jadinya. Harus dinafkahin juga, harus dijagain juga, harus diberi jatahnya juga. Ini 2 orang, sono 2 orang.
Sini 2 orang, ini 2 hari sama 2 hari. Ini 3 hari sama 3 hari. Ini kan jadi terhormat perempuan nih. Daripada diam-diam dinikahin, ya abis itu abis mohon maaf gitu dijima sama laki-laki ditinggal, emang buat muasin doang. Ya si perempuan dengan egonya lagi nih yang jadi si istri dari si laki-laki, biar salah dia suruh jadi jablay. Dia nggak pengen jadi jablay, nggak pengen. Nggak semua perempuan nakal tuh memang dasar pengen jadi jablay, enggak. Dia pengen nikah. Jadi pengen ini nggak, cuma ada pikiran otak kita tuh yang menganggap ini menjadi sebuah masalah, akhirnya bikin mereka takut. Jadi bikin mereka takut, nggak berani. Caranya begitu dah. Emang lu nggak kasih ngeliat perempuan segitu hinanya, akhirnya jadi bahan ketemuan laki-laki buat dipuasin doang, bisa ditinggal. Coba dengan hati yang bersih, otak yang jernih coba. Yang nanya ke intinya perempuan misalnya gitu, tega nggak ente ngeliat laki perempuan yang pengen ngerasain hidup sebagai seorang perempuan utuh, bahasnya kan gitu kan, punya suami, punya anak, ya akhirnya menjajakan istrinya ke semua laki-laki cuma biar ngerasain doang, tuh tidur sama laki rasanya gimana sih? Ente pengen biarin perempuan dengan cara kotor kayak gitu? Apa ente pengen juga sesama perempuan ngerasa dia dihormatin juga? Kurang dihormatin apa coba dia? Kalau ente dibeliin emas 2 gram, dia harus dibeliin juga. Dan sebaliknya, kalau laki lu pun nantinya beliin bini barunya mobil, lu harus mobil juga, tenang aja, Allah gak akan ente kok. Entah kalau seandainya dia udah nikah lagi, malah bini baru pun lagi diurusin, enggak. Islam tahu kan, bilang Islam udah tahu ada aturannya. Di sana terus seminggu, ya Senin sampai Sabtu dia mau bini barunya, minggu lamanya minggu doang. Kalau minggu baru ke bini lamanya, itu juga dari pagi sampai asar doang lagi. Ya udah kayak anak pondok pegang handphone. Dari pagi sampai asar udah selesai. Bisa diambil lagi handphone gitu. Enggak, Islam materinya cakep. Islam materinya cakep, enggak ada yang boleh zalim, enggak. Ya itu lah. Ya, kita yang udah punya, ya ada yang ngerasa kan ya, ada 9 tahun baru punya anak gitu. Ngeliat sampai dari awal tuh Ane pernah bilang bini Ane gitu. Ya kita nggak bisa ngelarang juga secara total gitu, karena memang 9 tahun dia nungguin anak gitu. Ane bilang jangan sering-sering upload. Jadi pernah ngerasain kan, ya gimana sedihnya ketika orang-orang mengupload anaknya waktu itu, kita belum punya anak. Ya, meskipun kita nggak ada niat buat ngeledek mereka, enggak gitu. Cuma Ane ngeliat sekitaran Ane, adik Ane misalnya, Bu Ane segala macam belum punya anak, jangan sering-sering lah. Pokoknya kadang-kadang berapa kali ngetik Ane nggak mau dipost. Kita bilang lu gimana rasa lu coba. Ya dan sekarang kita balikin dengan perempuan-perempuan yang lu bilang jatah dia nggak dapet jodoh gitu. Gimana perasaan mereka? Lu larang mereka buat ngerasain indahnya punya suami dan punya anak. Coba gara-gara ego lu doang yang melebihi aturan Tuhan. Mohon maaf, kita bilang melebihi aturan Tuhan. Ya karena memang tadi ya Allah udah bikin begitu kok. Allah tahu ciptain makhluk-makhluknya jadi bolehin buat nikah lagi. Nabi udah bilang hati-hati dengan masalah syahwat. Kalau perempuan istri dipanggil sama lakinya buat jima, turutin meskipun di atas ontak. Ya kasarnya kalau sekarang orang bilang gitu, saya sampai di mobil jima ngapain? Begitu syahwat orang tuh, nggak ketahanan. Jadi udah begitu, udah jaga barang syahwat sampai udah nggak ketahanan, udah di mobil urusin gitu. Ya coba tanya yang dia buat mereka. Coba ini jawaban pertanyaan ini lempar ke mereka yang menganggap poligami itu jelek. Coba gimana? Padahal yang keluar kan dia jawaban keegoisan nih, salah dia nggak dapet laki-laki, masalah gue masa itu enggak, itu dia. Sebenarnya laki-laki itu sebenarnya berhak dimiliki oleh 4 perempuan. Ketika kita bilang push dia sehingga hanya dimiliki 1 perempuan, ya berarti kan kita bilang kita yang salah, bukan laki, bukan perempuan yang nggak dapet jodoh, bukan kita yang salah. Allah ma'ala. Tadi ini hari Sabtu kemarin, Anda belum sempat jawab. Dia belum sempat jawab. Karena udah wallahu alam, udah tawasul, baru masuk nih pertanyaannya. Ya Ustaz, gimana pandangan Ustaz terhadap laki yang suka selingkuh, dari maafin bininya berkali-kali, terus begitu lagi, bini harus gimana ya Ustaz? Ini udah niat ntar satu penjawab ikhlas. Kayaknya ngomong itu ikhlasin. Mau ngapain dong? Berarti ketika itu laki-laki terjadi lagi gitu, apalagi kalau dilihat nggak dengan 1 perempuan. Kalau dilihat dengan 1 perempuan yang sama gitu, mungkin tekak lakinya kali ini. Gitu. Tapi kalau dengan ini kawan nama Dio, ya sama sama Aldi. Tahu nama Aldi?
sama Bowo, sama Fuad gitu. Berarti kan memang syahwatnya dia nggak bisa diatur gitu. Lu larang satu cari perempuan yang lain. Ya awas ya kamu berhubungan perempuan itu lagi, blokir semua nomornya, blokir sosmednya segala macam. Cari yang lain. Masalah di syahwat, mau gimana coba? Ya pengen banget dia ada satu jawab nih. Mohon maaf gitu, tapi kamu ikhlas mau gimana? Ya ngomong main gini sama perempuan bakal dimusuhin gitu, tapi kadang-kadang harus kita kasih tahu gitu. Tadi kita bilang minimal ngerti ini syariat. Udah sering banget udah pernah sih ngomong di majelis perempuan satu, pernah tuh bilang jangan suka gampang ngomongin orang yang nikah lagi. Tuh, jangan suka ngomongin ngomongin orang yang nikah lagi. Kalau kita bilang itu bisa tuh misalnya gitu ya, itu bisa Bang Wisnu bininya atu aja tuh, berarti sebenarnya laki bisa buat punya bini satu, itu aja kita bilang. Itu lu melihat di Wisnu, coba lihat yang lainnya syahwatnya nggak ketahanan, ya kan? Itu kan Wisnu yang memang bisa nahan syahwatnya. Coba lihat cari yang lain yang nggak bisa nahan syahwatnya. Banget mungkin gitu. Bisa banget ya. Bisa nahan bisa nahan buat hadir majelis itu bisa. Ngerti ya? Tuh makanya ntar aneh wasiat banget nih buat kita gitu. Kalian punya istri, punya keluarga di rumah, ketika ada orang yang nikah lagi, coba jangan dihina masalah syariatnya. Kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu nggak begituan kenapa kita nggak tahu kita nggak ngerti syahwat yang Allah titipkan di jasad mereka harusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena urusan kita terhadap umat yang lain adalah agar mereka melakukan yang halal, jangan ngelakuin yang dilarang. Harusnya kita bangga ketika ada orang-orang yang takut berzina akhirnya mereka menikah, bukan malah justru dicemooh, dikatain apa segala macam. Itu ayo Wallahu a'lam. Nanya dong Bang, kan begitu kan. Antum kan lebih paham kan dengan background antum sebagai murid mana gitu kan, sebagai pelaku usaha. Wah nanya kok, saya mau nikahin perempuan umur 38 tadi. Ini mau nanya kan? Banyak pertanyaannya udah gitu, lama nggak ngaji kan. Lo mau ditanya anak-anak nih. Takut. Kejar terus. Argumen. Jir nanya Jir. Si Jir malu ah. Nah ini kita mau bilang perempuan-perempuan yang galak tuh sebenarnya mereka sedang menghancurkan keluarga mereka sendiri. Nah, pengen sampai perempuan-perempuan yang terlalu galak sama suami itu takutnya jadi lagi usaha mereka buat menghancurkan keluarganya sendiri. Ketika laki melihat banyak, laki kan kerjaannya di luar, ya melihat banyak peluang buat ya aku di rumah dimarahin doang, di luar berpetualang, temu bini emang udah bahasa termasuk rumah kayak jin, ketemu jin mulu, marah mulu, ngatur mulu. Ya lu galak-galak sama laki, lu bilang korban galak-galak sama laki cuma lagi ngancurin keluarga lu doang. Jangan ngerasa bahwasanya laki lu bakal takut ini segala macam, jangan. Karena akhirnya bakal malah berantakan sendiri gitu. Sayyidah Khadijah udah membuktikan kan ya, dengan beliau begitu sayang dan cinta yang Nabi tanpa ngatur-ngatur, justru Nabi nggak pernah menikah ketika masih ada Sayyidah Khadijah. Bukan dengan Khadijah, dengan uang dia, dengan uang beliau nafkahin Nabi, ngajarin Nabi, membela Nabi dengan uang beliau, dengan posisi beliau, posisi dia yang lebih dihormati posisi Khadijah daripada posisi Nabi saat itu kan. Karena Nabi lagi dimusuhin gitu. Dia nggak bilang begitu, lu jangan tengil lu, kalau gue lu nggak punya duit, mat gitu kan, kayak nanya. Dia nggak bilang gitu nggak, jangan tengil lu ya, gue lepasin anak-anak orang-orang kafir, lu gebukin lu kan, nggak pernah kita bilang gitu tuh, Khadijah. Dengan saya sampai Nabi bilang ketika Sayyidah Aisyah bilang ya Rasulullah nggak usah bikin Khadijah lagi, ente udah dapat satu orang yang lebih indah dari Khadijah, dapat si perawan, ya masih muda, apa sekarang ngapain nangisin janda? Yang udah nikah 3 kali, Nabi itu suami ketiga, umurnya 40, 15 tahun tua di atas antum, ngapain nangisin yang begitu? Antum udah dapat yang lebih muda, janda yang lebih ayam, perawan yang lebih fresh, jauh umurnya di bawah antum. Apa Nabi bilang? Nggak ada yang bisa ganti Khadijah di hati anda. Emang man hubila hubbu Khadijah kan mana? Nggak ada cinta kecuali cinta Khadijah itu. Nggak pakai dipakang nggak? Makanya dia bilang bukan masalah Sayyidina Ali sama Fatimah itu kan sama. Makanya nggak pakai gua anak Nabi nih, awasnya nikahin gua lagi loh gitu. Nggak kayak bilang bapaknya.
Gak pakai bilang bapak-bapaknya bukan. Gak pakai bilang gue nih wanita paling top nih di dunia dan akhirat nih kata bapak gue. Mau ngapain lu nikahin orang lagi? Gak kayak bilang begitu enggak. Gak usah kayak bilang begitu, gak usah gitu. Dasarnya tergantung lakinya dan tergantung perempuannya bisa membuat lakinya cukup apa enggak dengan dia sendiri gitu. Kalau lakinya ternyata dititipin syahwat yang banyak sama Allah, mau kayak gimana juga udah. Tuh. Dan dasarnya perempuannya juga nggak bisa membuat lakinya puas di rumah, ya jangan salahin lakinya. Biar ngasih tahu ke perempuan-perempuan kita biar nggak akhir jatuh benci kepada syariat. Kita takut suul khotimah nanti. Ya orang yang benci poligami karena nggak setuju dengan poligami gitu, takutnya meninggalnya suul khotimah karena udah benci dengan syariat. Kalau ngelakuin nggak masalah, hanya hal yang sunnah kan. Tapi kalau buat benci takut jadi suul khotimah. Gitu ya. Kevin. Dia tikus udah selama ini. Tadi mana jadi? Wah, iya. Lagi garuk-garuk lagi mau nanya, garuk-garuk mau nanya. Kayak mana kan? Nanya janda gimana janda? Captionnya di Instagram udah nyari janda aja. Nyari jaki, nyari janda aja. Putus asa apa nyari perawan? Nyari janda aja. Ayo, sebagai pelaku lah. Babang, mana-mana pecinta janda ini. Oh, baget juga sama ya. Tiga. Ranger. Allahu a'lam. Dan juga itu perjuangin kalau ada orang-orang yang nikah agama, bukan sekedar teman-teman kita, bukan gitu. Tapi kalau memang ada yang dinikah agama dengan saksi-saksi, kenapa Islam mengadakan saksi dalam pernikahan? Ya biar ada yang bisa ditanya benar nggak pernikahannya. Ketika ada yang bersumpah atas nama Allah, ya benar gue jadi saksi nikah dia, harusnya kasih tahu orang-orang cukup. Nggak usah kayak ditanya lagi. Apa itu? Kenapa itu nikah duluan dong? Biar biasa gitu. Misalnya besok dia lamaran gitu kan. Tiba-tiba langsung sekalian nikah gitu. Jangan dong. Kalau kayak babang nih tiba-tiba lamaran gitu kan, emang PA nih. Emang PA nih. Bisa. Dijadiin contoh sisanya. Ingetin lah. Tiba-tiba gitu. Jangan, maksudnya biar berlaku adil gitu. Maksudnya bukan teman-teman kita dong, Fozo ntar lamaran sekali nikah, Dio lamaran sekali nikah, Ali lamaran sekali nikah. Jangan teman kita belain, giliran orang kita bertanya, enggak semuanya. Siapa yang saksinya? Kalau kita penasaran ya siapa yang saksinya? Yang Mundir sama Ali. Kemarin benar jadi saksinya. Ya apa namanya baget nikah. Ya, oh ya udah. Udah kelar gitu. Contoh ngerti contoh nggak? Contoh. Tapi nggak ngaji nikah. Tahu nggak ngaji nikah, lo ngomongin diri sendiri. Tahu nggak ngaji ke rumah perempuan, kayak. Awas. Hah? Alisa, suruh baca tahlil. Paham ya? Biar bisa berbuat adil sama syariat gitu. Siapa nih? Orang 37 yang nggak hadir sama sekali MSK gitu. Karena nikah kemarin katanya nikah agama doang. Ayo udah. Ya kalaupun ternyata benar sebabnya gara-gara hamil doang, ya udah paling nggak sekarang udah selesai udah halal gitu. Kita musuhin kemarin ya gitu. Kita musuhin kemarinnya, kita tegur kemarin jadiin contoh buat anak-anak jangan sampai kayak gitu. Tapi sekarang udah nikah ya udah biar. Kan gara-gara buat nikah agama doang kan tuh udah begini ya baru nikah agama deh. Selesai udah. Itu. Katanya, jadi kamu mau nikah agama katanya. Pindah agama. Pindah agama. Bukan nikah agama, pindah agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi